Kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa diduga mengendarai motor dalam kondisi mabuk, dua pemuda di Ponorogo, Jawa Timur menabrak pohon. Bahkan satu pengendara terlempar dan tercebur ke telaga hingga tewas. Satu korban lainnya luka ringan dan dirawat. Dari keterangan warga, korban dalam pengaruh minuman keras atau mabuk, sehingga tak bisa mengendalikan motor dan menabrak pohon. Kecelakaan maut terjadi di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pengendara motor berboncengan menabrak pohon di tepi telaga dan langsung terjun ke telaga. Diduga keduanya mabuk sehingga tak bisa mengendalikan motornya. Dalam peristiwa ini menewaskan satu orang. Akhirnya petugas kepolisian dan warga berhasil mendapati jasad pria yang tewas di Telaga Ngebel. Selain korban tewas, ada satu korban lainnya yang terluka. Petugas dan warga langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke puskesmas. Korban meninggal bernama Nasirul Aufi dan korban luka bernama Rian Krisna. Keduanya adalah warga Madiun. Keterangan saksi, keduanya berboncengan mengendarai motor dan menabrak pohon di tepi telaga. Korban Nasirul yang dibonceng terpental dan tercebur ke telaga. Sementara Rian terjatuh namun tidak tercebur. Mengetahui temannya tercebur ke telaga, korban luka meminta pertolongan warga. Namun saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia. Ada pohon, terus yang satu terpental jatuh ke telaga, yang satunya jatuh tapi tidak nyampe ke telaganya. Terus pihak puskesmas ke sana, pihak PSC ke sana, kondisinya yang satu sudah MD, yang satunya luka-luka. Setelah menjalani pemeriksaan di puskesmas dan identifikasi kepolisian, korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Kini kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pernikahan anak musisi Ahmad Dhani, El Rumi dan pasangannya Siva Haju di salah satu hotel mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi bersama dengan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat siang Indra, bagaimana informasi terkini terkait dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pernikahan El Rumi? Silakan. Baik, selamat siang. Nata dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk bahwa itu terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga sampai saat ini masih belum terlihat, Nata. Adapun terkait protokoler maupun juga keamanan daripada pihak istana juga masih belum terlihat hingga sampai siang hari ini. Dan memang perlu kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang untuk hari ini adalah hari akad ataupun hari sakral yang dari keluarga Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Ini merupakan El Rumi dan akan melakukan akad pernikahan dengan Siva Haju pada hari ini di hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Adapun memang kami memantau baru saja artis-artis dan sejumlah pejabat ini juga sudah turut hadir di wilayah tempat kami melaporkan untuk menyaksikan secara langsung prosesi akad dan juga memberikan selamat secara langsung bagi para kedua mempelai. Adapun hingga sampai saat ini memang untuk Presiden masih belum hadir, namun karangan bunga daripada Presiden Prabowo Subianto ini sudah sampai begitu di tempat kami melaporkan, dan juga karangan bunga daripada menteri-menteri, sejumlah kabinet juga sudah turut sampai begitu di salah satu hotel di Bilangan di wilayah Jakarta Selatan. Dan memang Nata dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak luput daripada kedekatan daripada Ahmad Dhani. Ini keluarga daripada kedua mempelai ini merupakan adalah anggota DPR RI, yang mana memang untuk Ahmad Dhani selain musisi, dirinya juga menjabat sebagai DPR RI di Komisi 10 dan juga Mulan Jamilah di Komisi 6. Sehingga memang diharapkan bahwa dalam momentum sakral ini pihak daripada tamu undangan maupun juga tamu terhormat ini akan turut hadir dalam prosesi akad pernikahan pada hari ini. Dan hingga sampai saat ini memang belum terlihat sama sekali, Nata. Dan memang nantinya menurut Ahmad Dhani bahwa untuk salah satu saksi ini merupakan salah satu menteri, namun identitas masih belum diberitahu, Nata. Dan kami hingga sampai saat ini masih menunggu apakah menteri siapa yang akan hadir pada hari ini, dan juga apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan hadir. Dan nanti kami akan update kembali terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia di acara sakral pernikahan daripada putra kedua Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Indra.
Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Anak Ciliwung. Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran Anak Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Punya itu mau dijual kemana bang rencananya bang? Cikarang. Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana bang? Ada. Udah ada nggak bang? Jadi abang tinggal nyari doang. Iya. Oke, bisa berapa banyak bang? Tergantung Pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tepatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan, pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana sunatan massal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang dan haru. Anak-anak menyangka peralatan yang dibawa tenaga medis akan menyakiti. Anak ini menangis membuat suasana semakin tegang, menyelimuti sunatan massal di Kelurahan Andowia, Konawe Utara. Anak-anak diduga takut, menyangka sunat akan terasa sakit saat melihat peralatan yang digunakan para tenaga medis. Namun orang tua yang mendampingi menenangkan suasana. Anak-anak malah tersenyum setelah menjalani sunatan massal ini. Anak-anak yang mengikuti sunatan massal di Kodim 1430 berusia 7 hingga 11 tahun. Sunat di samping sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Pemirsa, membeli motor dengan uang palsu dilakukan seorang pria di Jember, Jawa Timur. Pelaku menyerahkan uang palsu Rp26 juta sebelum mencoba motor korban. Mana itu? Tapi ini dia, enak-enak balik. Iya, tetap gue jawab naik. Seorang pria mau mencoba motor di dealer warga di Kencong, Jember. Namun pria ini banyak alasan, sang penjual menawarkan ditemani orang lain. Pelaku akhirnya mau mencoba setelah menyerahkan uang sebesar Rp26 juta. Padahal motor dijual dengan harga Rp19 juta. Gak sama, Bang. Setelah uang dihitung, sang penjual menemukan uang yang berbeda. Ternyata uang yang diserahkan uang palsu ditutup dengan uang asli. Namun pelaku menyangkal uangnya palsu. Warga menangkap pelaku dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak apa-apa, tak hitung ya. Tak hitung waktu itu. Terus kok gitu. Terus tak lihatin semua kok uangnya kok uang mainan gitu. Uang kasarnya kok uang gak bener. Maksudnya uang asli gitulah intinya lah. Uang kok ada tulisan mainan. Nah itu spontan saya tuh sudah marah lah. Marah maki-maki dia gitu. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan
Sampai jumpa. Jika mengingat anime, pasti selalu identik dengan negara Jepang. Jepang merupakan negara dengan industri 2 dimensi yang sangat maju, membuat para penonton lebih tertarik dengan anime dibanding drama atau film Jepang. Jika kalian tahu, anime pertama di dunia pun dibuat di Jepang pada tahun 1907, berjudul Katsudo Satshin yang memiliki durasi 3 detik saja. Bermula dari situlah, kini anime pun sangat terkenal di Jepang, bahkan kepopulerannya mendunia. Anime mempunyai ciri khas pada desain karakternya, cerita yang disajikan dari anime pun sangat beragam. Drama yang unik, serta imajinasi umat manusia yang bisa divisualisasikan dengan bebas. Kira-kira anime apa saja yang populer di dunia ya? Yuk simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Siapa yang tidak mengetahui anime Dragon Ball? Dragon Ball menjadi salah satu anime terbaik sepanjang masa, bahkan